ke luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah NTB secara langsung, ya. Pemerintah NTB secara langsung. Jadi pemerintah NTB itu punya alokasi dana khusus untuk memberikan pelatihan bahasa, ya, pelatihan bahasa secara gratis. Begitu pula memberikan beasiswa-beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tapi ini bukan via beasiswa LPDP teman-temannya, tapi beasiswa provinsi gitu, ya, yang dibiayai oleh provinsi NTB. Oke. Dan beliau ini beliau memanajeri rumah bahasa tersebut supaya bisa memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang diberangkatkan oleh rumah bahasa NTB pada saat itu. Sudah sekitar ratusan ada diberangkatkan ke Polandia, ada ke Kanada dan lain-lain. Saya cek dulu ya apakah beliau sudah masuk ya. Belum sepertinya. Citra Fawati orang Jalanan. Belum datang. Saya cek lagi beliau di mana. Oke, teman-teman, itu tadi juga bahwa beliau katanya lagi OTW, sorry, ada sedikit permasalahan device di sana. Jadi sepulangnya beliau sudah merintis bisnis dari tahun 2000 berapa? Tahun 2013 ya. Beliau membangun lembaga sendiri teman-teman, lalu kemudian melanjutkan pendidikan di Monash University Australia, mengambil mata kuliah MTSOL seperti kami. Pulangnya beliau langsung diangkat sebagai program manajer di rumah bahasa. Oke, tentunya kami ingin juga supaya beliau memberikan insight ya kepada kita bahwa memberikan kontribusi kepada Indonesia meskipun sesama warga LPDP itu tidak harus kita menjadi dosen di kampus ya, tidak harus menjadi pengajar di lembaga atau bagaimana, karena ya tahulah teman-teman bahwa kesempatan untuk menjadi dosen itu tidak semudah membalikan tangan ya. Jadi kita juga bisa dari segi bisnis. Sebenarnya saya juga bisa menceritakan banyak hal juga sih, cuman karena hari ini sudah diberikan kesempatannya untuk Bang Mahurni. Ya, contohnya misalnya saya sendiri teman-teman ya, saya mungkin sedikit bercerita sambil menunggu materi. Oke ya, awalnya saya berpikir untuk untuk mengajar di kampus dan lain-lain. Meskipun sekarang saya masih mengajar di kampus, tapi itu sebagai sampingan aja ya, karena peluang di dunia bisnis itu lebih besar dan ternyata bisnis di bidang pendidikan itu ya maksudnya ada kesempatan lah di situ. Ya, saya bangun Melvin ini ya dari tahun berapa ya? Tahun 2019 gitu. Oke. Dan sebagai pengajar, alhamdulillah meskipun dia bisnis tapi masih ada relasinya ke pendidikan. Oke, sebagai pengajar dan teman-teman dalam membangun bisnis Melvin kemarin ini banyak hal yang saya pelajari. Awalnya saya betul-betul tidak tahu apa-apa sih. Saya nggak tahu desain, nggak tahu apa-apa, websitenya dan lain-lain nggak tahu apa-apa. Ya, jadi teman-teman yang betul-betul belum tahu apa-apa, yang gaptek, nggak bisa desain, nggak bisa website, nggak bisa apa-apa yang lainnya, jangan khawatir teman-teman, karena ilmu-ilmu yang seperti itu sudah bertebaran di YouTube kah, di Google kah, dan lain-lain, sehingga kita bisa pelajari secara otodidak. Ya, awalnya sih menurut saya kalau misalnya kita mau membangun bisnis di dunia pendidikan itu paling bagusnya kita mulai dari membangun akun bisnis di Instagram, ya, di sosial media, apakah di Instagram, membuka halaman di fanpage di Facebook, ya, begitu pula di YouTube, ya,
di YouTube, tapi ketika misalnya kita merintis bisnis, teman-teman, itu biasanya kita harus banyak berjuang sendiri, ya. Berjuang sendiri, saya sendiri berjuang untuk yang paling berat menurut saya sih awal-awalnya itu apa ya? Belajar desain grafis, oke, karena desain grafis seperti ini ya teman-teman, seperti flyer ini tuh saya desain sendiri ya, seperti ini saya desain sendiri, itu belajar dari 6 bulan ya. Banyak software desain grafis yang teman-teman bisa pelajari, baik saya di sini pakai Keynote, ada yang pakai Adobe Premiere Pro dan lain-lain, oke. Dan lalu kemudian setelah itu desain grafis yang paling penting kalau misalnya kita mau menggeluti bisnis di dunia pendidikan, apalagi dari berbasis online. Lalu kemudian setelah itu teman-teman, kita harus belajar juga apa namanya, untuk mempelajari media pembelajaran berbasis aplikasi. Sudah masuk ya mungkin beliau? Iya, sudah masuk ternyata beliau. Oke, selamat malam Mas Mahurni. Bisa kameranya di on kan tidak Mas Mahurni? Kameranya bisa dinyalakan tidak? Supaya saya tidak sendirian ini. Bisa dinyalakan kameranya? Tes, tes, tes. Ask to unmute. Selamat malam, Mama Urni. Oke. Sudah lama berbicara ini. Hampir saja saya jadi pematerinya. Oke, bagaimana kabar di sana? Di mana wajahnya Bang Mahurni nih? Bisa dimunculkan kameranya nggak Bang Mahurni di situ? Dinyalakan kameranya. Di-on-kan aja kameranya supaya peserta-peserta bisa lihat. Jadi selain dari saya, kemudian Bang Mahurni, saya di yang lain di off-kan aja kameranya, begitu pula suaranya di-mute-kan aja. Nanti ketika misalnya kita sudah buka sesi pertanyaan, barulah kemudian kita apa namanya, baru teman-teman bisa bertanya lewat chat Zoom ya, karena biasanya kalau apa namanya, kalau bertanya secara langsung biasa mengganggu yang lain. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin tidak enak untuk ngetik, itu bisa raise hand aja pakai fitur angkat tangan, lalu kemudian setelah itu bisa bertanya secara langsung ke materinya. Oke, bagaimana Bang? Bisa materinya apa namanya, wajahnya bisa apa namanya, kameranya bisa on nggak? Halo. Halo, record. Halo Bang, cek. Bang Mahur nih. Wait, sebentar Mas Bro. Oke, siap. Aman. Oke, pematerinya lagi sementara teman-temannya sementara ya apa namanya, diusahakan supaya wajahnya juga bisa muncul. Everything's all right, Bang? Okay, let's begin. Lumayan sudah ya, sekitar bagaimana berapa orang ini? Wajahnya bisa dianu nggak? Muncul nggak sudah? Bang Mahur nih. Saya sudah on-kan kamera. Oke, mantap. Oke Bang, saya sudah bicara sedikit nih tentang anunya Bang Mahur nih, tentang backgroundnya Bang Mahur nih kepada peserta. Oke. Ya. Ini ada beberapa yang hadir ini, sampai ya ada sekitar 13 orang lah yang hadir buat diberikan nama master kita ini ya. Jadi mungkin sedikit lagi ya saya perkenalkan kembali ke Bang Mahurni-nya. Jadi Bang Mahurni ini
adalah salah satu senior andalan saya waktu di Monash ya, di Monash tahun 2017. Ya beliau memberikan banyak sekali insight ya, meskipun ya beliau juga salah satu mentor saya lah dalam dunia bisnis gitu. Awalnya saya ya mau jadi dosen biasa aja dah ya, nggak mau repot-repot dah saya seperti ini. Tapi selalu berkonsultasi sama Bang Mahurni ya, Masya Allah akhirnya bisa sampai sekarang ini berkat masukan-masukan juga dari Bang Mahurni. Ya mungkin teman-teman, selain itu saya juga sudah perkenalkan Bang Mahurni sebagai sebagai program manager di Rumah Bahasa NTB ya, di mana Rumah Bahasa NTB itu adalah program khusus ya yang disediakan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, Mas ya, untuk memfasilitasi tes TOEFL, pelatihan TOEFL maupun IELTS, bahkan sampai beasiswanya juga ya dan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa supaya bisa lanjut ke luar negeri secara gratis dibiayai sama pemerintah NTB kalau gitu ya, Masya Allah ya. Dan mungkin malam ini Mas, saya mau ngerinciin aja gitu apa yang akan disampaikan oleh Bang Mahurni ya. Sebagaimana seperti dengan ini kita ya, flyer kita kemarin di captionnya, mungkin yang pertama Bang Mahurni mungkin bisa sedikit sampaikanlah bagaimana kisah ya jungkir baliknya Bang Mahurni membangun bisnis gitu, dari nol sampai sekarang gitu. Lalu kemudian karena sesuai dengan temanya education entrepreneurship kan, terkadang itu Mas, education dengan entrepreneurship itu kayak air dan minyak gitu. Karena kebanyakan orang yang sukses itu educationnya nggak excited brilian amat gitu Mas ya. Tapi ternyata Bang Mahurni ini Masya Allah ya, meskipun sudah jadi bisnismen, lanjut lagi S2 sama kita ketemu di Melbourne. Sebenarnya kenapa itu Bang ya? Saya mau tahu rahasianya juga. Oke. Ya, master lagi, padahal bisnis itu kan nggak harus kuliahnya tinggi-tinggi gitu Mas ya. Lalu kemudian yang ketiga mungkin bisa Mas Mahurni bisa memberikan insight lah atau motivasi bisnis buat teman-teman ya, yang mungkin baru mau memulai bisnis tapi masih takut-takut ya, seperti saya dulu lah ya, banyak sekali takut-takutnya. Oke, dan itu aja lah mungkin lalu kemudian kita buka question and answer. Mungkin itu aja dari saya ya, saya akan berikan seluruhnya sama Bang Mahurni. Oke, setelah misalnya kalau Bang Mahurni sudah selesai, kita akan buka sesi question and answer-nya Bang Mahurni. Oke Bang Mahurni, saya izin untuk share screen-nya. Oke, silakan bisa langsung share. Oke. Coba aja. Wow. Terima kasih sebelumnya Mas Purkon dan juga rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbagi pengalaman, mungkin tepatnya berbagi ilmu, berbagi cerita untuk malam ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai mungkin Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, kita masih sehat semua. Saya ingin tahu nih dari beberapa rekan-rekan semuanya yang ikut hadir di sini, mungkin sekedar acungan tangan mungkin di note ataupun di chat room-nya, benar-benar ingin jadi entrepreneur sih berapa orang sih di sini? Ya. Oke guys, bisa menjawab di chat aja. Oke. Kita lanjut saja mungkin ya. Jadi sedikit sharing mungkin mengenai background tadi yang disampaikan oleh Bukan bahwa memang dulu dari waktu S1 saya sudah mencoba mengembangkan atau mencoba terjun ke dunia wirausaha. Ini sekali lagi muncul karena keinginan bahwa kemandirian kita itu bisa kita wujudkan sendiri. Kita tidak perlu mendaftar atau mencari kerja. Sejauh ini di Indonesia, to be honest,
saya belum pernah mendaftar kerja sejauh ini. Nah, tapi kalau di luar negeri ya, itu pernah gitu ya, dan dipercaya mencari teman-teman yang kerja gitu kalau di luar negeri. So far di Indonesia alhamdulillah belum pernah mendaftar untuk kerjanya. Ya, kenapa? Karena memang prinsipnya saya harus jadi wirausahawan. Nah, terus kenapa lanjut S2? Ini pertanyaan menarik. Nanti mungkin akan sedikit saya singgung ya berkaitan dengan itu. Oke. Nah, saya ingin tahu sebenarnya di sini dulu berapa sih di antara teman-teman semuanya di sini yang lulusan S1 ataupun lulusan S2. Ada nggak rekan-rekan di sini yang lulusan S1 maupun lulusan S2? In the chat room mungkin silahkan rekan-rekan semuanya. Ya, saya S1 ataupun S2. Berapa orang sih yang di sini yang lulusan S1 maupun lulusan S2? Oke, D3 Miss Dwinta Kusuma, D3 Diploma S1. Oke. Baru 3 orang. Oke, S1 keperawatan, that's right. S1, that's good. Miss Ronci, Miss Nurmia, S1. Oke. Sejauh ini rekan-rekan semuanya di sini pernah tidak mencoba berwirausaha? Pernah tidak mencoba berwirausaha? Dari misalkan, oke, Miss Anissa pernah, oke, thank you, pernah, oke. Lalu pertanyaannya, usahanya masih lanjut atau tidak berjalan secara optimal atau tidak berjalan sama sekali? Ada yang pernah tapi tidak optimal. Oke, thank you. Nah, mungkin lanjut lagi. Tidak berjalan secara optimal ini atau pernah dan tidak lanjut lagi atau pernah tidak optimal atau tidak pernah mencoba, di sini konsisten apa tidak gitu. Maksudnya mengerjakan usahanya itu yang utama atau itu yang sampingan. Saya ingin mungkin lihat dulu sebelumnya teman-teman. Mengerjakan usahanya yang dulu pernah dirintis itu sebagai kerjaan utama atau sesuatu yang diutamakan atau itu sebagai sampingan. Oke, ada yang sudah Anissa sebagai sampingan. Oke, thank you Anissa. Oke, sampingan. Thank you so much. Oke, thank you Miss Nonci. Thank you Miss Rizka. Well, then thank you so much ya. Terima kasih semuanya. Oke. Ya. Well, that's very nice of you guys. Well, rata-rata rekan-rekan di sini, teman-teman di sini melakukannya sebagai sampingan. Oke. Coba dilihat di sini. What you see? Teman-teman lihat di sini apa sih? Ada 4 orang di sini berdiri membawa sesuatu. Apa yang kita lihat di sini? Just on the chat room. That's okay. Don't worry. Just say it. We see the reality today. Kita melihat kenyataan sekarang. Daftar kerja, that's very good. Thank you, Ms. Dwinta. Anissa, orang lagi mau interview. That's very good. Yeah, that's very good. Yeah, that's reality today. Orang berlomba-lomba. Mungkin salah satunya dari rekan-rekan semuanya di sini. Oh, pekerjaan saya sekarang kurang banyak menghasilkan uang. Oh, pekerjaan saya sekarang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. So that's happened. Ya, itu yang kadang kita pikirkan. Kemudian di sini, what do you see from this? Yang kedua, apa yang teman-teman lihat dari sini? What do you see from the second one? Siswa, thank you. That's good, Miss Rizka. Thank you, Miss Rizka. Yang lain kira-kira happy kids. That's very good. What do you see from this? Foto siswa, ada yang tertawa bahagia. That's very good, Anissa. Thank you. Well, teman-teman semuanya, terima kasih atas jawabannya. Kalau saya pribadi melihat yang
Wait a second. Oh, my apologies. Melihat yang ini peluang saya. Begitu juga melihat ini peluang saya. Mereka ini calon customer saya. That's it. If you see this, of course this is a reality. Ini realitas memang sekarang. Many people have no good job, searching for better position, searching for better salary. Ya, itu yang terjadi. Begitu juga yang ini, they are happy kids. Yes, that's right. Mereka adalah anak-anak yang berbahagia. But as entrepreneurship, sebagai seorang usahawan, saya akan berpikir, they are my next customers. The need, mereka butuh pelatihan kayak ini untuk diterima kerja. Mereka butuh lebih kemampuan. Sebagai misalkan saya di bahasa Inggris seperti yang disampaikan Mr. Purkon tadi, okay, this is the next customers. They are very prospective. Mereka sangat kelihatan ini sebagai customer saya berikutnya. Begitu juga anak-anak di sini di sekolah. Well, they are happy, but they are not good and their knowledge and their subject. Kemungkinan ini peluang saya. That's it. Itu kalau kita melihat dari kacamata entrepreneurship. Ya, kita selalu melihat peluang di segala kondisi. Ya, peluang di segala kondisi. Dan mohon maaf, mungkin saya sedikit tarik kembali sedikit. Saya tidak berbicara tentang teori teman-teman ya. Saya tidak berbicara tentang teori, tapi saya ingin mengajak teman-teman sekarang adalah mari saya sharing. Saya bukan akan menyampaikan teori-teori yang ada di kuliahan karena saya bukan jurusan ekonomi atau bisnis ya, jurusan bisnis dan sebagainya. Saya akan berbicara tentang pengalaman saya, sharing dan juga sharing keluarga ya, bagaimana berwirausaha itu sendiri. Okay. Terus, again everyone, kenapa sih kebanyakan orang mencari kerja? Kenapa kebanyakan kita itu fokus mensukseskan orang? Padahal, mohon maaf kalau ada yang non-muslim di sini, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam berdagang. Tapi saya berdagang atau berwirausaha. Saya menyebutnya berwirausaha karena berdagang dan wirausaha itu berbeda. Ya, dalam segi praktiknya. Nah, kenapa saya katakan demikian teman-teman? Bahwa ketika tadi sekian orang bekerja, sedangkan sekian orang yang berusaha, itu maka peluang kita untuk menjadi wirausahawan itu sangat besar teman-teman. Coba bayangkan di daerah teman-teman masing-masing di sini, berapa sih lulusan per 1 tahun, berapa lulusan S1 per 1 tahun. Tahun ini saja, taruh saja di Makassar ya, 1 tahun itu bisa kampus-kampus, belum college, belum tempat pelatihan, itu bisa meluluskan jutaan, ribuan, bahkan jutaan 1 tahun. Ya, taruhlah ribuan, puluhan ribu, ataupun ratusan ribu di Makassar saja lulusannya. Ada yang lulusan terbaik, ada yang lulusan biasa-biasa saja, ada yang lulusan sangat tidak biasa-biasa saja. Gitu. Nah, yang diserap sama dunia kerja itu berapa persen? Ya, apalagi diserap oleh CPNS. Jadi kalau teman-teman bagian dari itu, maka teman-teman tidak mengejar yang ini, tidak mengejar yang 9 pintu rezeki itu. Gitu. Karena teman-teman ini merebutkan 1 pintu rezeki itu saja, yaitu mencari kerja itu. Gitu. Merebutkan itu. Gitu. Sementara 9-nya itu banyak sekali. Kenapa enggak mengambil yang 9-nya? Kenapa tidak membesarkan yang 9-nya itu? Kenapa tidak mengambil peluang dari 9-nya? Nah, itu pertanyaannya. Apa sih tantangannya di sana? Apa sih kendala kita gitu? Nanti saya akan cerita bagaimana saya merintis usaha, bagaimana saya merintis dari nol. Saya tidak punya uang spesial pun. But I have an idea, for example, ya. Misalkan saya punya ide dan lain sebagainya. Ini ya, teman-teman, satu yang teman-teman rebutkan yaitu CPNS. Ya, itu baru CPNS-nya. Belum lagi di satu kampus atau di satu instansi butuhnya cuma 1, yang daftar 100. Kita nyari 1. Mohon maaf. Yang gajinya cuma 2,5 juta selama 1 sampai 2 tahun. Ya, tapi kalau teman-teman berusaha itu bisa berlipat-lipat dari yang itu. Gitu. Ya, karena kita mengejar cuma 1. Kenapa kita tidak membuka yang 9-nya gitu,
membuka yang 9 ini. Membuka yang 9. Kenapa kita tidak mengejarnya? Itu yang harus kita mindsetkan dulu. Oh, anak, ya, kita kejar di sana. Kemudian saya ingin bertanya teman-teman. Coba lihat yang ini. Apa sih teman-teman lihat di sini? What first thing you hope? Sorry. Apa yang teman-teman pertama harapkan ketika menanam pisang? Apa yang teman-teman harapkan ketika menanam pisang? Sorry. Apa yang teman-teman harapkan ketika menanam pisang? Coba dicari dulu. Buahnya. Thank you. That's very good. That's very good. Yang lain. Apa yang teman-teman harapkan ketika menanam pisang? Silahkan. Buah dan daunnya. That's good. That's good. That's good. Silahkan rekan-rekan yang lain. Oke, baru 2. Hamsyar and Dwi Kusuma. Jangka panjangnya. Oke, thank you. Miss Juliana. Yang lain silahkan. Apa sih yang kita harapkan dari menanam pisang? Itu yang pertama. Atau yang pertama kita harapkan. Well, thank you so much, Miss Ningrum. Well, terima kasih semuanya teman-teman sudah menjawab. Apa yang kita harapkan dari menanam pisang? Tahu nggak apa yang kita harapkan dari menanam pisang yang pertama? Hidupnya. Tadi teman-teman sudah mengatakan kan, oh, sudah bangun usaha, sudah, tapi tidak maksimum. Sudah membangun usaha, sudah, tapi tidak berjalan, mati. Logika dalam berusaha yang pertama adalah kita jangan berfokus pada hasil dulu. Memang usaha itu akan fokusnya akan mendapatkan uang, make money. Tapi yang pertama harus teman-teman harus fokuskan adalah ini usaha ini yang pertama harus teman-teman adalah dia tetap bertahan. Ya, dia harus tetap bertahan dulu. Harus tetap bertahan dulu usaha itu. Jangan dulu pikirkan money and money. Karena apa? Karena kalau orientasinya di sana nanti akan tidak bisa bertahan. Itu yang pertama. Filosofis dari berusaha adalah yang pertama. Usahakan usaha itu bisa hidup dulu. Baru nanti kita akan mendapatkan hasilnya banyak. Maka akan berbuah dia nanti. Karena apa? 1-2 tahun pertama, usaha itu masih labil, perombangan masih dalam badai besar itu. Akarnya belum terlalu kuat. Perlu fondasi yang kuat. Nah, itu yang teman-teman harus tanamkan bahwa ketika membangun usaha itu hidupnya dulu selama 1 tahun itu biasanya kalau tidak bertahan selama 1 sampai dengan 5 tahun, sampai dengan 2 tahun, you'll done. Nah, saya ingin mungkin review sedikit tadi teman-teman yang sudah mendirikan atau menjalankan usahanya nih. Tadi berapa tahun sih usahanya bertahan gitu? Sebelum kita ke yang lain ya. Berapa tahun usahanya bertahan? Tadi sudah mendirikan usaha tapi mandek atau tidak berjalan. Yang sudah tadi mendirikan usaha tapi mandek berapa tahun kalau boleh tahu? Berapa tahun? Karena beberapa orang mengatakan kalau tidak bisa melewati 1-2 tahun itu agak susah. 1-2 tahun agak susah dia bisa bertahan, survive ya. Oke, Miss Rizka di sini 1 tahun. Miss Rizka, apakah usahanya terus berlanjut atau begitu-gitu saja? Oke, Miss Dwinta 1 tahun tapi sempat berhenti. Ya, I can say. Nah, itu yang terjadi. Thank you, Miss Rizka and Miss Dwinta for sharing. Nah, itu dia teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagi yang belum memulai usaha bagaimana? Di dunia pendidikan itu banyak sekali yang bisa diusahakan, teman-teman. Tadi, gambar yang 2 tadi mengilustrasikan bahwa betapa banyak di antara kita. 1, mencari pekerjaan. Terus yang kedua, kita bisa melihat peluang dari dunia pendidikan. Terus bagaimana nanti kalau saya jurusannya ini, jurusannya itu, jurusannya ini kan fokusnya untuk pendidikan. Mohon maaf mungkin sedikit, memang kita bahas tentang pendidikan, tapi usaha itu dari berbagai bidang, teman-teman. Dari berbagai bidang. Yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita bisa survive dulu.
Ya, nggak harus banyak sekali teman-teman kita yang jurusan. Contoh misalkan saya jurusan pendidikan, tapi saya terjun, nah saya usaha ayam, pernah usaha ini, pernah usaha itu. Nggak harus di satu bidang itu. Tapi kita berusaha mengaitkan antara usaha-usaha, bidang-bidang yang sudah kita pelajari sehingga bisa menghasilkan usaha yang bisa bertahan. Apa yang teman-teman harus butuhkan? Let's say yang baru atau yang mau membuka usaha. Tadi Mr. Furqan sudah sedikit cerita mungkin di awalnya beliau ingin menjadi dosen misalkan tadi, tapi mohon maaf mungkin masih penuh, belum dibutuhkan tenaga tambahan di tempat melamar pekerjaan. Ya kita harus melihat peluang juga gitu. Seperti tadi kita mengejar satu pintu gitu. Kita ingin memasuki satu pintu, satu ruangan dengan kapasitas banyak sekali orang. Agak susah memasuki pintu itu. Ketika misalkan ada yang pintu yang lebih besar, tapi jarang orang yang ngambil itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa orang jarang mengambil itu? Yang pertama sebenarnya ini teman-teman, mungkin sedikit saya sharing. Pertama, tidak berani. Ya, berusaha itu butuh keberanian teman-teman semuanya. Keberanian dan kemauan. Niat, keberanian dan kemauan niat. Baru yang kedua punya planning. Jangan planning dulu, baru memberanikan diri dan berniat. Beranikan diri saja untuk mulai, baru planning. Kemudian yang kedua adalah endurance. Yang ketiga adalah endurance, ketahanan. Tadi saya sudah bukan, kita sudah punya keberanian nih membuka usaha. Kita sudah punya rencana nih, tapi tidak tidak tahan. Itu ada saingan sedikit, wah lemah. Ada saingan begini, udah down. Kita ada begini, nggak bisa bertahan. Atau sistem belum bagus, kita nggak bisa bertahan. Yang keempat, apa yang teman-teman harus lakukan adalah innovation. Nanti saya jabarkan sedikit mungkin di sini. Innovation. Nah, bagaimana kita berinovasi? Ya, karena bertahan saja, kita sudah tahan banting, kita sudah planning kita bagus, terus endurance kita juga cukup, innovation nggak bisa. Yang kelima di sini, yang kelima ya, guidance atau community. Saya kembali ke yang pertama. Sedikit mungkin cerita saya kenapa keberanian itu penting sekali. Karena tantangan pertama dalam mulai usaha adalah berani membuat usaha, memastikan diri untuk berusaha atau tidak. Dan yang paling adalah, tadi teman-teman mengatakan bahwa saya mengerjakan usaha saya sampingan. No. Jangan menjadikan usaha sebagai sampingan. Niatkan usaha itu sebagai yang utama dan jadikan dia menjadi pekerjaan utama. Jikapun teman-teman sekarang masih bekerja di instansi ataupun di lembaga-lembaga tertentu, maka jadikan ide itu sampingan. Tapi pertanyaannya terkadang, waktu saya sebanyak saya habiskan di sana, waktu saya habiskan di tempat kerja. Iya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Oke, mungkin untuk saat ini misalkan alasannya karena modal saya belum cukup, ya silahkan, mungkin saya tidak bisa memaksa. Plan, maksud saya bertahap, planning kan bertahap dengan modal misalkan berapa dulu. Tapi sekali lagi tegaskan pada diri sendiri, keberanian diri sendiri dan juga kemauan untuk memulai usaha itu dan jadikan will ini, keinginan menjadikannya sebagai yang utama. Karena kalau menjadikan dia sampingan tidak akan maksimum teman-teman kerjakan. Believe me, ya, teman-teman akan tidak mengerjakannya dengan maksimum ketika dia itu sampingan. Nah, bagaimana kalau misalkan oke, saya sudah berkeluarga, tantangannya memang di sana terkadang. Iya, kalau teman-teman tidak memulainya dari sekarang, tidak memberanikan diri, kapan memulai untuk berusaha? Kapan bisa memulai untuk mandiri? Kapan bisa mendapatkan make money atau banyak uang? Gak bisa teman-teman, gak bisa. Iya, berapa sih yang teman-teman luangkan waktunya di kantor, di tempat kerjanya, dan teman-teman hanya dibayar, mohon maaf, sekitar, let's say, range-nya sekitar 2,5 sampai dengan 4. Ya, 2,5 sampai dengan 4.
Am I right? Mohon maaf, ada nggak yang mengiyakan statement saya yang gajinya 2 sampai, ini kita jujur-jujuran saja, yang 2 sampai 4. Let's say, who says yes? Let's just say yes. To be honest, nggak gitu. 2 sampai 4, or more than that, maybe 5. Oke, I'd like to see, ada nggak antara range-nya? Let's say 2 sampai 5 gitu, 2 sampai 5. It is like a privacy, but I can say that ada nggak teman-teman di sini yang income-nya di bawah UMR? Oh, my apologies. Ada nggak lagi yang lain, teman-teman? Ada nggak lagi yang lain? Oke, thank you, Miss Duwinta. Ada nggak di bawah UMR? That's very sorry. My apologies, my condolence to Miss Duwinta. Oke, Miss Duwinta. Oke, thank you, Miss Nita. Well, that's it. Well, thank you so much for the response. Sekali lagi teman-teman, ya sekali lagi, ketika teman-teman devote yourself to someone, let's say institute or someone's, jadi let's say, and PNS kan gajinya kurang lebih 2,5 sampai 3 juta teman-teman, 2,5 sampai 3 juta. Dan mohon maaf, bukan saya bermaksud sombong ya. That's for my other salaries. Yaitu mungkin yang 2,5 sampai 3 itu insentif saya ngerjain sesuatu. Tapi sekali lagi, bukan saya bermaksud untuk berhenti dulu teman-teman. No, step by step. That's we call a planning. Ada keinginan dulu. Apa keinginan dulu? Ada keinginan, ada kemauan. Kemudian planning. Nah, kenapa saya menekan keinginan, keberanian dulu? Sedikit cerita teman-teman. Dulu ketika saya masih mahasiswa S1, saya masih ingat itu semester 6. Saya memberanikan diri untuk membuka lembaga kursus. Memang lembaga kursus sekarang banyak, banyak, apalagi di Pare, kita diserang sama kursus online dari Pare. Misal teman-teman yang ingin membuka lembaga kursus, let's say kita akan melihat rasio teman-teman. Nah, itulah keberanian kita. Kita punya rencana rasio. Misal di daerahnya teman-teman, kalau satu kecamatan, di satu kecamatan itu ada nggak berapa lembaga kursus di sana? Jika tidak, nah coba buat itu, berapa peluangnya? Di satu kecamatan itu berapa sekolah yang ada di sana? Banyak. Nah, misalkan ada 3 atau 4 sekolah SMA. SMP banyak. SD banyak. Banyak sekali. Banyak. Nah, coba beranikan diri masuk ke SD, masuk ke SMP, menawarkan pelatihan bahasa, menawarkan pelatihan apalah, kesehatan atau konsultasi kesehatan. Misalkan yang dari kesehatan di sini ya, misalkan dari kesehatan. Oke, saya ini konsultan kesehatan, saya ingin membimbing ini anak-anak Anda, misal seperti itu. Saya spesialis di bidang ini. Misal seperti itu. Kita buat rasio saja, misalkan sekian di satu kecamatan ada 2-3 lembaga kursus. Itu peluang itu masih peluang. Peluangnya besar, apalagi nggak ada. That's big opportunity. Peluangnya besar di sana. Nah, tantangannya berani atau tidak. Nah, ketika saya katakan tadi itu 2000, semester 6 dulu tahun 2010 ya. Saya memberanikan diri. I have no money ya. Saya tidak punya uang pada saat itu. Saya tidak punya uang. Ya, maklum mahasiswa pas-pasan gitu. Dapat uang dari beasiswa, cukup untuk sehari-hari, cukup untuk lain sebagainya. But I need to get money. I need to get some money to give it to my parents at that time. Nah, saat itu saya memberanikan diri, saya kumpulkan what I did, ya. Apa yang saya lakukan dulu itu teman-teman semuanya. Saya kumpulkan beberapa teman dari mahasiswa kesehatan, dari mahasiswa ini, saya kumpulkan teman-teman. Oke, saya punya ide teman-teman ini. Saya punya ide. Ini kan lembaga, misal ini sedikit saya punya ide. Ada beberapa lembaga kursus yang ada di Mataram. Tapi lembaga kursus-kursus ini modelnya kayak gini, modelnya kayak gini. Nah, saya punya ide seperti ini. Saya punya ide, misalkan kita buat lembaga kursus yang menjamin seseorang. Ada nggak lembaga kursus yang menjamin seseorang? Belum ada. Pada saat itu nggak ada di sana dijamin skor sekian. Misal sekarang udah beberapa lembaga kursus online terlihat mungkin teman-teman ada. Dulu itu belum. Saya langsung katakan, oke, gimana? Saya butuh ini. Langsung ketika saya kumpulkan siapa yang mau investasi.
Saya tidak punya uang, but I have an idea. Saya punya ide. Siapa yang mau investasi? Siapa? Itu bisa terbukti kalau kita berani gitu. Ya, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Oke, saya sekian juta, saya 100 ribu, saya sekian 100 ribu. Kita kumpul lah, kita bahas itu dari berbagai bidang studi, dari berbagai kampus, entah dari satu kampus saat itu. Ya, saya undang teman. Kamu punya teman nggak di kampus ini? Kamu punya teman? Nah, setelah itu, nah sama juga kasusnya kalau teman saya kerja di bidang ini, saya di bidang ini misalkan. Kalau mau usahanya bersamaan, kalau misalkan usaha bersamaan. Nah, setelah itu terkumpullah sekian uang. Nah, bagaimana nih? Apa yang kita butuhkan? Kursi, misalkan, papan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tidak punya uang untuk menyewa tempat saat itu. Kita tanya teman, siapa yang mau rumahnya mau disewakan? Siapa yang mau rumahnya mau kita pakai dulu? Mungkin kita tidak bisa bayar dulu, tapi itu masuk ke dalam investasi. Sehat. Itu bagian dari investasi. Oke, ternyata ada rumah. Kita pakai, mulailah. Karena pesertanya dari berbagai bidang, dari beberapa kampus, kita setiap orang ada sumbangsih. Saat itu langsung dari kampus ini sekian. Saya akan ajak teman-teman saya atau di bawah adik tingkat saya dari bidang ini. Saya akan ajak dari sini, saya akan ajak dari sini, saya akan ajak dari sini. Terkumpullah 2 kelas langsung teman-teman pada saat pertama. Nah, saat itu kita masih murah, menggunakan 500.000 per orang. Bayangkan, kelas pertama 500.000. 2 kelas langsung terkumpul. Bisa teman-teman hitung, sekitar 24 orang. Let's say 20 orang lah rata-rata. 20 orang, 500, 2 kali 5, 10 million at the first try. Itu no money first. Jangan selalu mengatakan nggak ada modal. No, if you have an idea, you can invite others. Harus undang yang lainnya gitu untuk bisa bergabung. Tapi sekali lagi, the question adalah kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu bisa dipercaya kalau kita misalkan kita itu teman, dari teman ke teman, itu saling menguatkan gitu, ditahu kita memang bisa. Ya, nah itu dari sana saya berpikir, wah lumayan juga ternyata kalau kita berusaha. Masih mahasiswa bisa menghasilkan uang. Nah, itu dia dulu. Punya keberanian yang pertama, teman-teman. Tanpa keberanian teman-teman tidak akan bisa memulai sesuatu. Oh, saya ini kesehatan, saya nggak bisa, saya nggak punya ilmunya. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan belajar. Kalau teman-teman tidak mau mulai, teman-teman tidak akan belajar. Itu pertanyaannya, teman-teman tidak akan belajar perencanaan, teman-teman tidak akan belajar manajemen, teman-teman tidak akan belajar marketing kalau tidak memulai. Jadi pertama adalah berani dan mau dan berani. Ketika kita sudah, kita planningkan seperti tadi saya katakan, kalau kita berencana siapa bagian ini, siapa bagian ini, siapa bagian ini, planning, kita buat rancangan baru. Nah, memang sekali lagi 1-2 tahun itu berjalan usaha 3-4 tahun. Memang tetap ada lembaga kursus baru, terus namanya usaha itu naik turun. Tapi sekali lagi pasti ada pendapatan. Kalau teman-teman tadi di chat mengatakan, my income is only 1 million a month, 2.5 million a month, 2,5. Itu UMK ya, rata-rata UMK, upah minimum provinsi UMP, upah minimum daerah itu kurang lebih 2,5 sekarang. Nah, but my question is, apakah sejauh ini itu cukup untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? That's the question. Nah, saya ingin tanya, dengan pendapatan teman-teman, mungkin ada yang mengatakan, ya dicukup-cukupin. Tapi sekali lagi, hari demi hari kita memiliki kebutuhan yang lebih banyak. Mungkin ada di antara teman-teman punya adik yang masih sekolah, punya keluarga yang butuh bantuan, atau mungkin ada yang di sini yang butuh lebih banyak lagi. Nah, itu yang teman-teman harus pikirkan. Nah, tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan berusaha. Nggak bisa sekedar, kalau teman-teman bekerja paling naiknya 500.000 atau 100 sekian naiknya dalam 1 tahun. Ya, itu sedikit. Tapi dengan berusaha itu bisa, teman-teman. Bisa. Gitu. Endurance tadi, ketahanan itu harus bertahan. Memang akan naik turun, tapi kalau berusaha tidak akan, kalau konsisten, tapi itu syaratnya tadi, jadikan dia sebagai yang utama, jangan jadikan dia sampingan.
jangan sekali-kali jadikan di samping. Karena kalau teman-teman jadikan di samping pasti akan sedikit terbengkalai atau tidak maksimum dikerjakan. Tidak maksimum. Trust me. Ya, nggak bisa jika usaha itu dijadikan sampingan, karena memang di sana kita akan dapat banyak. Terus innovation. Tadi pertanyaannya Mr. Furqon bahwa kenapa sih S2? Well, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, untuk mendapatkan ini mungkin di sini jawab adalah kita butuh belajar. Salah satunya dengan ini. Meskipun mohon maaf, ya your income when you study itu menurun gitu. Apa yang kita, tapi sekali lagi dengan kita belajar itu akan lebih banyak. Nah di sini belajar itu sebenarnya bukan berarti kita harus belajar akademik ya, atau belajar formal. Belajar formal dan non formal harus dilakukan. Seorang usahawan itu jangan sampai berhenti belajar. Karena apa? Dengan belajar kita bisa memunculkan yang namanya inovasi. Gak bisa inovasi itu didapatkan dari sesuatu yang itu saja. Gak bisa. Karena memang kita menghadapi tantangan-tantangan di antara teman-teman kita yang lain gitu. Saingan-saingan banyak. Nah, salah satu caranya adalah inovasi. Misal dulu toko bangunan, ya coba lihat teman-teman. Dulu toko bangunan itu rata-rata sekadar jual bangunan, teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang itu toko bangunan inovasinya apa? Banyak memberikan pelayanan pengantaran jika pembelanjaan sekian. Itu salah satu servis inovasinya. Atau yang lebih ekstrim lagi, let's say toko bangunan di daerah saya, itu memberikan hadiah. Nah ini caranya inovasi, cara penjualan, marketingnya. Memberikan hadiah dalam 1 tahun itu misalkan hadiahnya mobil, hadiahnya rumah, siapa yang belanja sekian dapat kupon dan itu diundian. Nah itu inovasi dalam marketing, cara marketingnya gitu. Jadi begitu juga lembaga kursus. Kalau lembaga kursus hanya misalkan let's say hanya menawarkan oke kursus selesai, udah kursus sekian jam, pertemuannya sekian dengan sekian servisnya, itu tidak menarik, teman-teman. Harus ada lebihnya. Misal kursus sekian jam dapat gratis yang ini, atau kursus ini kita belajar dengan cara baru. Let's say yang paling baru adalah N-Breaking namanya, ataupun banyaklah yang lain. Tapi yang sering promosi salah satunya adalah N-Breaking. Misalkan cara baru belajar ini, cara ini dengan menampilkan misalkan cara marketingnya, statement dari orang-orang yang sudah misalkan. Itu inovasi dari segi produknya maupun dari segi bagaimana marketingnya. Dan tadi kenapa misalkan saya lanjut juga branding, ya, itu juga bagian dari branding, teman-teman. Produk itu terutama produk jasa itu branding yang siapa sih yang mengajar, terus bagaimana pelayanannya, bagaimana servis dan lain sebagainya. Yang terakhir yang teman-teman harus lakukan adalah guidance, bimbingan komunitas. Ya, teman-teman, keberanian oke, planning oke, endurance ya, innovation ya, tapi kita juga butuh yang namanya komunitas. Kita butuh namanya guidance. Ya bahasa orang butuh coaching, butuh coach, butuh orang yang selalu membimbing kita. Misalkan, kita mentok nih terkadang nih. Nah, sebenarnya inovasi, tadi bagiannya adalah terus belajar, guidance itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Jadi harus ada hal-hal yang memotivasi kita untuk terus berusaha gitu. Sehingga kita bisa terus ada dan bersaing dengan yang lain. Nah, di sini saya sedikit sharing, ada 2. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mr. Furqon bahwa sekarang ini saya program manager LPP-NTB yang saya berkatakan edupreneurship, education entrepreneurship, edupreneurship. Ada juga nanti saya cerita tentang VNet. Nah, VNet ini singkatan dari Village Net. Nah, pertama, LPP-NTB ini kami dirikan itu di akhir tahun 2018. Kalau dihitung 18, ya let's say 2019, 20, 21, 22, baru 3 tahun. Let's say 3 tahun setengah berjalan. Tapi sudah dipercaya untuk menghandle programnya, let's say pemerintah dengan
kerjasama yang sudah miliar rupiah. Karena lembaga ini kami khususkan untuk kurang lebih sama seperti IDP. Teman-teman mungkin pernah IDP, tapi IDP itu fokus di service mereka. Servisnya adalah guidance untuk bimbingan beasiswa, bimbingan untuk kampus, dan juga tes. Kami fokus pada 3 hal. Akan say 3-4 hal. Pertama, pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Kami menghandle beasiswa MTB. Kemudian guidance juga, membimbing mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari lembaga donor yang lain ataupun dari kampus. Yang ketiga, kami fokus pada pelatihan. Nah, di sini edupreneurship, karena kami fokus pada pelatihan di dunia pendidikan. Gitu. Nah, awalnya memang kita kerjasama dengan pemerintah itu mengandalkan CSR, ya company, let's say company service atau bagian CSR-nya itu customer service-nya, let's say karena bagian yang menangani ya kayak hibah gitu ya, mencari perusahaan-perusahaan atau mencari lembaga-lembaga donor di awal-awal pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Sini menjalannya waktu juga ya di tahun 2020 itu dana yang dipercaya dikelola oleh pemerintah ke kami ada sebesar 30, let's say about 40 to 34, I'm not mistaken, I forgot that one, 34 to 40 million. Ya, miliar ya, sekitar 34, saya lupa 2020 itu sampai dengan 43 miliar itu dihandle oleh lembaga kami. Nah, tapi ini sekali lagi harus ini lagi tadi ada lembaganya sudah dikenal, orang-orangnya sudah kredibel. Nah, itu tadi branding lembaga, siapa yang ada di dalamnya. Kalau tadi Mr. Pukul, kenapa harus S2 nih, kenapa harus lanjut? Branding. Dipercaya nggak orangnya ini di dalamnya ini gitu. Lembaga-lembaganya. Dipercaya tidak gitu. Itu yang teman-teman harus kan branding di sana. Pengalaman, makanya itu pentingnya teman-teman mengikuti seminar, mengikuti pelatihan. Karena nanti biasanya lembaga-lembaga atau lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga, let's say perusahaan-perusahaan besar itu melihat siapa orangnya di dalam, bagaimana lembaganya, sistemnya bagaimana. Ya. Nah, kemudian di tahun 2020 juga kami menghandle program rumah bahasa. Jadi selain beasiswa, kami juga menghandle program rumah bahasa yang nilai nominalnya yang saya handle sendiri itu 2 miliar. 2021 tahun kemarin juga 2 miliar yang kami handle untuk programnya. Nah, tahun ini karena memang kondisi masih corona, ya kami dipercaya untuk handle program sebesar let's say 1 miliar. Dan itu sekali lagi branding sekali lagi. Nah, siapa orangnya yang menghandle program ini? Ya, bagaimana manajemennya? Usahanya sudah bagus tidak? Perjalanan usahanya itu bagaimana gitu. Ya, itu dia yang pertama. Jadi teman-teman itu bisa menghandle program-program pemerintah maupun pemerintah asal punya usaha dulu nih. Punya tempat bernaung dulu, ya ada lembaganya gitu. Kalau teman-teman bekerja di instansi sampai seterusnya, ya kondisinya akan seperti itu terus gitu. Ya. Kemudian VNet, saya namakan VNet karena ini punya keluarga. Ya, VNet. Di awal berdirinya tahun 2018 juga ini VNet, saya makan VNet, VillageNet, ini punya keponakan saya sendiri. Ya, atau kakak saya yang membuat ini. Juga itu tadi, dia prinsipnya tidak mau bekerja di pemerintahan maupun non pemerintahan. Dia berusaha. Usaha ini gagal, dia coba usaha lain. Usaha ini gagal, dia usaha. Tapi dia jadikan sekali lagi, dia tidak jadikan itu sampingan. Dia jadikan yang utama, usaha itu. Ketika itu jadikan sampingan, dia tidak maksimum mengerjakan. Dan sekarang, I can say that, you know how much money
he gets per month at least 70 million. 70 teman-teman. 70 sampai 100 didapat per bulan. Bagaimana ceritanya? Nah, sini konsepnya mungkin saya ingin cerita. Mungkin di desanya atau di kecamatannya teman-teman bisa buka ini ya. Kakak ini dia tidak kuliah. Dia tidak S1, tidak juga apalagi S2. Dia hanya tamatan SMA, SMK lah, STM, sekolah SMK sekarang. Tapi dia suka belajar. Nah, itu tadi, belajar. Kalau teman-teman enggak bisa enggak terus belajar, ketinggalan, inovasi. Cerita Vinat ini berawal dari tahun 2018 sebelum ada corona. Jadi dia Vinat ini VillageNet, ya singkatan dari VillageNet. Dia membeli alat. Wait second dulu. Sebelum saya lanjut, siapa yang di sini yang dari kampung? Mohon maaf, atau yang dari desa? I'd like to know. It is interesting to note. Siapa yang di sini atau semuanya dari kota mungkin? Siapa saja yang di sini dari 12 orang yang ada di sini yang dari desa? In the chat room. I like to share. Saya dari desa. Oke, dari desa. Oke. Well. Who else? Oke, saya ceritakan bagaimana kronologis kakak saya itu dia tidak kuliah, dia tidak pendidikan lanjut, tapi kenapa sekarang dia bisa menghasilkan 50 sampai 100 juta per bulan? Hanya dengan apa? Membuka usaha internet. Nah, pertanyaan saya berikutnya teman-teman. Siapa yang di kampungnya sudah tersedia internet? Maksudnya ada orang yang sudah membuka warnet. Bukan warnet sih, wifi yang menyediakan wifi. Siapa yang di kampungnya yang menyediakan wifi? Teman-teman kuliah S1. Nah, bandingkan dengan kakak saya misalkan, dia tidak kuliah sama sekali. Udah ada cuma beberapa, Miss Citra, Windy, sudah ada cuma beberapa, saya tandai cuma beberapa, yang lain dari Telkom, dari Telkom. Kayak yang lain lagi. Di kampung belum ada. Well, this is very nice opportunity, Miss. My apologies, Miss Mas ini ya, Mister Nonci Ondeo. Well, itu kesempatan besar. Awalnya di kampung teman saya boleh cerita di sini. I can say tadi saya berikan 2 cerita ya. Awalnya di kampung saya itu hanya di desa. Biasanya di satu desa itu kan ada dulu Diskominfo, Dinas Kominfotik, itu meluncurkan program yang namanya Internet Masuk Desa. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ya, Internet Masuk Desa. Pemerintah pusat meluncurkan program yang namanya Internet Masuk Desa. Tapi tahu tidak teman-teman, Internet Masuk Desa itu sekedarnya saja. Tidak sampai setiap warga bisa memanfaatkan koneksi itu. Apa yang dilakukan oleh kakak saya dan keponakan saya adalah, pada saat itu dia minjem uang saya untuk membeli pemancarnya itu, menembak sinyal sistemnya. Dia butuh uang saat awalnya itu adalah sekitar 15 sampai 20 juta. Nah, awalnya di sekitaran satu desa atau sekitaran dusun saja. Dia beli router, dia sewa orang dulu. Dia sewa orang dulu untuk men-setting. Dia punya kenalan. Itu satu, pembelajar. Pembelajar itu akan menemukan orang yang sama yang ditekuni. Kita akan menemukan orang yang sama yang kita tekuni. Dalam bidang apapun, baik belajar maupun usaha. Dia langsung bertanya kepada temannya bahwa, gimana bisa nggak settingkan saya di desa ini begini. Ya, dia pasanglah itu memancar untuk menembak sinyal ke entah Telkom, entah ke XL atau dan sebagainya. Dia buka berapa pendapatannya dalam 1 bulan. Baru saja buka, itu sudah mulai, let's say sekitar 5, 10. Kurang lebih selama 1 tahun, itu
let's say 7 sampai 10 sampai 15 selama 1 tahun. Nah, kebetulan teman-teman, momen itu memang tidak kita dapat serta merta. Kita harus punya persiapan, kita harus punya lembaga. Sama tadi cerita saya. Tidak mungkin lembaga yang kami handle itu dipercaya pemerintah. Begitu saja langsung kamu nih baru pendiri langsung diminta untuk menghandle. Tidak, harus ditahu dulu track record-nya gitu. Nah, setelah itu baru pas corona ada itu langsung pendapatannya dalam 1 bulan dia buka. Nah, ibarat di satu desa sukses, dia buka di desa lain. Dia buka di desa lain lagi, buka di desa lain. Dia buka di sekian desa yang mana belum ada orang di sana. Yang belum ada orang buka di sana. Kesempatan mungkin di desanya teman-teman di sini belum sudah ada 1-2 pasang kayak gitu untuk mau belajar itu. Kalau ketika sukses di desanya sendiri, coba pasang di desa lain. Maksudnya izin dulu, ada lembaga. Makanya harus ada lembaganya itu, harus ada UD-nya lah istilahnya, usaha dagangnya atau PT-nya atau apalah istilahnya nanti teman-teman buat supaya sah secara hukum. Ketika teman-teman sudah punya sah secara hukum, itu legal kita membuka usaha dimanapun gitu. Membuka usaha di desa ini, meskipun memang akan ada tantangan dari warga desa itu, misalkan yang membuka usaha, tapi kita sudah legal, nggak masalah, bersaing secara sehat. Nah, ketika tadi saya mengatakan banyak yang sudah buka, itu tidak masalah. Nah, itulah pentingnya kita inovasi. Bagaimana caranya? Awal-awalnya karena saya ini menyewa orang untuk men-setting dan lain sebagainya. Tapi sekarang apa? Keponakan saya yang kebetulan sekarang masih mahasiswa akhir di kampus, dia sekarang yang menghandle semuanya gitu. Menghandle semua settingan dan lain sebagainya. Nah, sehingga meminimalisir gitu. Kalau misalkan ada masalah, ada ini bisa ditangani dengan cepat. Dan sekarang masih konstan pendapatannya. 50 sampai 70 bisa 100. Ketika masa corona kemarin memuncak di mana sekolah kuliah itu online, dia pendapatannya at least 100 sebulan. Nah, kita ketika masih berusaha itu saja pendapatannya nggak bisa. Nah, nggak bisa. Teman-teman nggak bisa seperti ini terus gitu. Harus bisa memaksimalkan usaha, potensi dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi ini yang pertama tadi di LPPNTB, kemarin terakhir belum sih memang sekarang. Terakhir itu saya membuka kita kerjasama dengan mungkin teman-teman ada perusahaan-perusahaan dan itu kita dealnya 1 kelas yang hanya berdurasi kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, maksimum 3 bulan. Itu bayarannya adalah 120 juta. 1 kelas, teman-teman. Itu perusahaan, kita kerja sama dengan perusahaan. Memang banyak step-stepnya, banyak harus kita lengkapi dan sebagainya. Tapi dengan begitu kita sudah punya lembaga, sudah legal secara hukum, sudah ini, itu kita bisa mendapatkan deal atau kerjasama dengan perusahaan tambang yang kita kerjasama. Alhamdulillah kita kemarin terakhir diminta invoice dan sebagainya dan nominalnya kurang lebih sekitar 1,120 juta. Itu cuma 1 kelas. Nah, bagaimana kalau kita bisa menawarkan ke sekolah, ke lembaga, ke perusahaan dan sebagainya, kita menawarkan. Itu caranya teman-teman. Kalau misalkan di sini ingin fokus di bidang pendidikan, pelatihan bahasa ataupun pelatihan yang lain, jangan takut, buka saja. Kumpulkan teman-teman yang satu visi. Ya, gitu. Tapi ketika banyak orang, ya harus jelas aturan-aturannya. Jangan banyak orang tidak jelas aturan-aturannya. Nggak bisa. Harus ada aturan-aturannya dulu. Kayak gitu. Ketika sudah terbentuk, buat aturan, jalan. Gitu. Sehingga jangan sampai nanti di tengah jalan itu pecah. Karena tidak ada aturan. Nah, ketika sudah ada aturan, baru seperti kami di lembaga ini, misalkan dewan direksi siapa, terus bidang ini sudah jelas aturan-aturannya. Tupoksinya sudah jelas, tugas pokoknya sudah tidak teratur. Gitu. Itu sedikit cerita tadi 2 usaha yang saya dan juga keluarga itu jalankan. Sekali lagi, everyone can make it. Yang harus dilakukan adalah berani atau tidak. Ketika sudah berani,
buat buat perencanaan yang baik. Ketika sudah berencana, tahan dulu ya, bertahan, maksudnya endurance, ketahanan itu tidak bisa begitu saja, harus diiringi dengan namanya inovasi. Kalau tidak inovasi nggak bisa ya. Kemudian selain itu kita harus ada guidance, harus komunitas yang tetap membuat kita tetap bertahan, gitu, tetap bisa bersaing. Gitu. Oke, jadi saya kira itu saja mungkin teman-teman sharing, mungkin lebih tepatnya sharing ya, bukan menggurui, bukan juga memberikan materi begitu saja, tapi saya lebih ke sharing mungkin ke teman-teman bahwa everyone can make it. Ya, kalau tadi mohon maaf sekali lagi dengan penghasilan yang hanya 1 atau 2,5 itu bisa kita rubah dengan apa? Dengan entrepreneurship. Seperti Mr. Kulkon misalkan di sini dia bisa menghasilkan 10 sampai 15 per bulan gitu. Siap. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Pasti bisa. Selama teman-teman mau, pasti bisa. Seperti saya katakan tadi, di lembaga kami itu sudah, mohon maaf, kami sudah mengambil uang bermiliar-miliaran bekerja sama dengan pemerintah, ya, tapi tetap profesionalitas. Ya gaji, saving gitu. Kita namanya usaha itu teman-teman, jangan jangan pendapatan itu kita semuanya pakai, itu nggak bisa. Jadi kita harus kita menggaji diri sendiri gitu. Namanya pendapatan tetap ada pendapatan, sehingga usaha itu tetap lancar. Kalau pendapatan itu kita gunakan, nggak akan bisa gitu. Makanya itu tadi saya logikakan pohon pisang itu. Jangan langsung melihat uangnya, maksudnya buatnya langsung pendapatan dipakai gitu. Pertahankan dulu gitu. Pertahankan dulu. Misalkan menetapkan itu planning tadi ya, planning berapa gaji kita di awal-awal, seperti ceritanya Pak Sandiaga Uno kan di awal-awal mereka cuma bertiga. Tapi dia buat planning. Kita bergaji dulu, kita bergaji berapa gajinya sebulan, sisanya di saving untuk mengembangkan usaha. Tapi kalau kita pakai semua, hancur itu. Ya kita ke sesi tanya jawab. Wait second, saya izin tidak menghidupkan ya video. Saya mau ambil charger soalnya. Oke. Siap. Oke. Langsung ke sesi tanya jawab. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya saya sendiri juga punya banyak banget ini pertanyaan sama Bang Mahur nih sebagai seorang pemula lah. Tapi saya berikan kesempatan sama teman-teman. 3 pertanyaan pertama teman-teman silahkan bertanya lewat chat ya. Oke? Silahkan diketik lewat chat. 3 pertanyaan pertama. Mumpung ada pemateri yang hebat nih teman-teman. Oke, silahkan. Berapa orang nih? Dari 12 orang silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Dari Mbak Anissa mungkin sampai Mbak Weni. Ask anything related to business or education or whatever. Dari materinya yang tadi, bisa juga dari dari ininya juga, dari yang lain-lain lah, meskipun bukan dari materi yang tadi. Yang jelasnya ada hubungannya dikit, tidak ada masalah. Ada yang mau bertanya teman-teman? Nah, katanya dari Nita. Oke, Bang, mohon kita. Oke, ada pertanyaan pertama nih dari Bang, dari Mbak Winta. Bagaimana kalau usaha bidang kesehatan kendala izin, Bang? Kendala dukungan keluarga juga, harus ganti usaha gitu. Karena Oke. Well, bagaimana kalau kendala izin ya? Nah, kendala izinnya ini dulu kita harus lihat kenapa ya. Kendala izinnya ini izin lokasinya atau izin membuka usaha kesehatannya karena apa? Apakah karena misal ya terlalu banyaknya lokasi di sana sehingga
pemberi izin itu tidak memberikan izin, atau memang ada hal-hal lainnya yang yang menyebabkan misalkan Mbak Dwi ya, Mbak Dwi minta tidak diizinkan untuk membuka usahanya itu. Terus di sini sebenarnya sekali lagi ini bukan masalah kendala izin kalau saya melihatnya ya. Peluang untuk membuka usaha kesehatan misalkan di daerah teman-teman masing-masing itu harus memang mencari tahu dulu apa sih yang dibutuhkan di daerah saya. Kalau kesehatan, misalkan kesehatan apa? Karena pemberi izin itu memang gini dia teman-teman ya. Masalah pemberi izin memang erat kaitannya dengan ini otoritas dari pemerintah ya. Iya. Kalau ini coba teman-teman cari tahu dulu informasinya. Jika sudah sesuai dengan informasi, sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan, tetap saja tidak diberikan izin, atau lama diberikan izin, itu tidak lain dan tidak bukan. Karena birokrasi kita butuh orang atasannya yang mengiyakan. Misal, ketika kami mengurus ini, mengurus lembaga LPP, dan ada juga lembaga lain yang dalam waktu bersamaan itu mengurus izin. Tapi cara yang kami lakukan adalah menghubungi atasan dari bagian yang mengeluarkan izin. Nah, cuma pertanyaannya misal Mbak Dwinta nanti bilang, saya nggak punya orang di sana yang bisa saya hubungi gitu untuk apa namanya, untuk saya bisa dikeluarkan izinnya. Nah, inilah pentingnya seperti tadi kita harus punya koneksi, karena kita harus sesering mungkin perbanyak link Mbak Dwinta. Tantangannya di sana. Saya bukan karena ini ya teman-teman tidak diizinkan, tapi memang mereka kadang lama gitu, butuh proses. Tapi kalau kita punya orang yang bisa mempush dia, ataupun ada link kita yang bisa kita lakukan, itu bisa cepat gitu. Terus kalau dukungan keluarga, apakah harus ganti usaha? Saya tidak mengatakan harus ganti usaha. Mbak Dwinta itu passion, suka tidak dengan usaha itu, passion enggak dengan usaha itu. Jangan karena keluarga terus kita ganti, tidak. Tapi usahakan itu passionnya Mbak Dwinta gitu. Kalau itu passionnya, kerjakan gitu. Jangan karena satu itu memang tantangan. Wait second, sorry ya, ini tiga detik. Oke Bang, udah ya? Mungkin Bang mau minum dulu dah. Oke, kita pindah part ke Oke, let's back. Ya itu ya. Jadi Mbak Dwinta ini harus kalau memang itu passionnya tetap saja gitu Mbak Dwinta. Jangan dirubah gitu. Ya, maksudnya kendala dukungan keluarga. Ya di sini Mbak Dwinta menunjukkan bahwa this is my passion gitu. Ya. Terus padahal di tempat saya tidak ada praktek. Ya, itu kesempatan besar sebenarnya tidak ada praktek. Nah, apa yang Mbak Dwinta harus lakukan? Pertama, ya itu tadi, segera cari tahu apa sih, apakah ada persyaratan yang kurang, atau memang model usaha ini susah diberikan izin. Buka saja dulu usahanya. Tetap saja jalankan dulu. Tapi sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Misal, banyak sekali lembaga kursus nih yang nggak punya izin, mohon maaf gitu, secara administrasi ya, tapi tetap memberikan pelayanan gitu. Yang tidak boleh, misal kita mengeluarkan sertifikat yang mana itu menjadi syarat utama, misalkan nanti dibilang di sana syarat utama mengikuti kegiatan ini sertifikat yang resmi. Nah, jangan kita nanti mengeluarkan sertifikat yang resmi. Bilang saja misalkan di sertifikat itu sertifikat mengikuti kegiatan pembelajaran atau pelatihan, udah gitu aja gitu. Ya.
Atau tidak mengeluarkan sertifikat sama sekali, jangan gitu. Karena biasanya kalau udah sertifikat itu akan digunakan nantinya gitu untuk kebutuhan tertentu. Nah, ketika Mbak Dwinta buka usaha, udah buka saja dulu. Nanti seiring jalan waktu orang kan lihat, wah ini usahanya Mbak Dwinta ini bagus ini, apa namanya, servisnya bagus ini lainnya. Kenapa nih pemerintah tidak memberikan izin? Justru orang akan bertanya kenapa tidak diberikan izin gitu. That's it. Itu ya. Jadi saran saya, ketika itu passionnya Mbak Dwinta, itu kerjakan gitu. Jangan ragu gitu. Terus di sini saya langsung saja mungkin serporkan ya yang tadi Miss Nita di sini. Jadi usaha itu menjadi prioritas ya, bukan sampingan. Ya kalau bisa usahakan itu sebagai prioritas bukan sampingan. Karena kalau sampingan ya kita akan kerjanya sampingan. Setengah-setengah enggak. Ya kalau ada waktu kita kerjakan, kalau tidak ya tidak karena itu sampingan gitu. Namanya aja sampingan. Beda halnya kalau teman-teman jadikan itu prioritas, pasti teman-teman akan kerjakan. Ya walaupun nanti di kantor-kantornya udah sekedarnya saja, nggak usah terlalu all out gitu. Toh teman-teman juga akan dibayar segitu-gitu saja. Mohon maaf ya. Karena teman-teman tidak terlalu dihargai dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tenaganya gitu. Kemudian gimana proses pemasaran dan promosi untuk pemula? Langkah-langkahnya gimana? Saat ini teman-teman, itu kita sebenarnya kebanyakan media promosi. Kita kebanyakan media promosi. Cuma cara promosi yang bagus itu seperti apa? Nah, ini yang bisa kita lakukan. Saya tidak bisa generalisasi karena beda daerah beda terkadang minat dan juga media yang sering digunakan. Tapi secara umum, misalkan dengan Facebook, taruh saja dengan Facebook, pemasaran itu kan bisa. Misal dalam waktu 1 minggu kan bisa bayar 20.000, 30.000, atau tergantung jangkauan dan berapa jumlah target pasar gitu. Itu bisa gunakan Facebook. Gitu. Ya, gimana proses pemasarannya untuk pemula. Nah, itu tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ini pemula, ya berikan pelayanan atau servis yang sesuai kemampuan teman-teman dan jangan dulu terlalu mahal. Dan usahakan kalau ilmunya Bang Ipo Santoso, ya Bang Ipo, itu dia ini, misal teman-teman buka usaha khusus ya, atau kesehatan tadi, seperti Miss Dwinta tadi buka khusus kesehatan, udah ajak keluarga dulu atau teman dulu, sekedar mampir saja, kasih apa kayak di dalam gitu. Kasih minum atau apa, sekedar rame dulu. Ketika dilihat rame sama orang atau belajar sejam 2 jam, itu orang akan kesana ngelihat ini apa sih, orang akan penasaran, kok ini rame sekali ya lembaganya, kok ini rame sekali usahanya. Kayaknya coba teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ngelihat usaha dagang atau jajanan ataupun apa itu rame, pasti teman-teman berpikir, wah rame sekali, laris yang enak kayaknya ini. Itu akan orang lihat. Orang kan mulai mencoba. Nah itu bagaimana caranya supaya bisa tetap maksimum teman-teman berikan servis. Maksimum. Jangan setengah-setengah gitu. Harus maksimum. Karena kalau kita usaha jasa seperti lembaga kursus bahasa atau lembaga kursus yang lainnya, itu harus all out. Karena yang kita jual adalah servis jasa, bukan barang gitu. Kemudian mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi gimana proses pemasaran? Itu tadi dengan Facebook ataupun langsung ke teman-teman dari mulut ke mulut. Tapi yang paling ampuh teman-teman ya dari semuanya itu dari mulut ke mulut. Itu ampuh sekali. Karena itu dari hasil. Orang akan lebih percaya, oh bilang begini, ini tempat bagus. Itu akan lebih banyak. Tapi di awal-awal itu biasanya kita akan mengundang teman kerabat, udah datang dulu gitu, kasih apa gitu. Memang di awal-awal gitu. Atau caranya jangan mengutamakan kuantitas dulu, tapi utamakan kualitas. Misal teman-teman punya 2 nih mahasiswa atau punya 2 customer, udah maksimumkan yang 2 itu. Caranya bagaimana? Layani dengan cara yang paling baik. Dari 2 orang itu nyebar, 2 orang bercerita ke 4 orang, ya ke 8 orang, 8 orang ke sana ke tempatnya teman-teman, bercerita lagi kayak gitu. Nah, itu cara pemasaran yang baik. Jadi utamakan yang 2 atau bahkan 1 orang pun tidak masalah. Namanya merintis usaha itu memang dari sedikit, jangan langsung banyak. Itu memang
Ya jadi yang 2 orang itu maksimumkan saja, jangan usah peduli yang lain gitu. Ya, itu dia. Pemasaran yang paling baik adalah ketika kita memberikan servis ke orang yang ada. Minimum 1, pasti ada. 2, alhamdulillah. Dari 2 orang itu akan menyebar nantinya. Buktikan saja, itu yang kami coba lakukan. Gitu dulu. Ya, kemudian saya mau bertanya, tips menumbuhkan keberanian dalam memulai usaha baru dan personal branding apa yang dibangun selain upgrade pendidikan? Well, sama mungkin jawaban. Personal branding itu sebenarnya siapa kita, bagaimana hasil yang kita berikan, bagaimana servis yang kita berikan. Gitu. Orang memang pertama akan melihat level pendidikannya, tapi bukan itu teman-teman yang utama. Yang dilihat adalah sejauh mana servisnya, sejauh mana kualitas servisnya, bukan dilihat sejauh mana titelnya. Memang di luar akan dilihat doktor ini, tapi ketika kita masuk, wah gini caranya ngajar. Nah, jujur saja teman-teman ya, mana lebih enak diajar sama profesor atau S1 tapi all out. Profesor rata-rata kutu laptop dia, melihat laptop ngajarnya. That's true. Karena mereka memang beberapa orang ya seperti itu, atau dokter gitu. Duduk di tempat ini kan tidak menarik gitu. Karena memang kalau kita melihat title ya, gelar. Tapi dalam usaha teman-teman bukan dilihat itu. Bukan dilihat itu, yang dilihat bagaimana teman-teman melayani orang, servisnya, kualitas pelayanannya. Nggak dilihat, coba nanti buktikan saja. Nggak dilihat, kalau sudah orang masuk di dalamnya, dia kan tidak lihat title-nya. Puas nggak saya dilayani sama orang ini? Coba saja. Puas saya tidak dilayani sama orang ini? Kebutuhan saya terjawab tidak? Nah, puas dan terjawab tidak. Kalau tidak, akan ditinggalkan. Nggak peduli dia mau kita level apa, nggak peduli. Kayak gitu. Selama kita apa yang kita butuhkan itu terjawab, wah orang akan bercerita, oh tempat ini bagus, ini pelayanan kesehatannya enak, tamunya disambut dengan senyum, disambut dengan senyum itu cerita sedikit, itu akan menjadi cerita gitu. Disambut saja orang sudah senang, dipersilahkan, disediakan minum. Nah itu disediakan minum itu poin lumayan gitu. Contoh juga dulu kami di lembaga kursus itu setiap hari Jumat itu menyediakan snack. Nah, itu menjadi cerita di isi peserta. Itu cerita itu, di lembaga khusus ini ternyata ada snacknya loh setiap hari Jumat. Itu lumayan itu. Gitu. Wah, di lembaga khusus ini misal, dulu saya pernah ngadain ini juga. Sekali satu angkatan itu saya kasih gratis, misalnya di TOEFL ya. Saya kasih gratis 1 orang untuk tes TOEFL ITP. Tapi itu undian gitu. Wah, ada kesempatan ini khusus, ada kesempatan menangkan undian gitu. Nah, itu dia teman-teman. Ada sesuatu yang berbeda, ada inovasi yang bisa kita tawarkan. Itu ya tadi ya. Mulai saja. Oke, mulai. Jangan terlalu banyak mikir ya. Miss Juliana ya, jangan terlalu banyak mikir. Karena kalau terlalu banyak mikir, nggak mulai-mulai kan, kebanyakan mikir gitu. Nggak akan mulai-mulai. Udah, mulai saja gitu. Ya, kalau misalkan tidak, ini pentingnya Miss Juliana bergabung dengan komunitas ini. Komunitas yang memang orang berusaha gitu. Makanya harus ada yang membimbing kita, harus ada orang yang tetap dalam tanda kutip ngompor-ngomporin lah supaya kita tetap itu ya mulai gitu. Personal branding seperti apa? Itu personal branding tadi. Awal-awal udah nggak masalah, awal-awal rintis saja 1, 2, nanti lama-lama personal branding kita akan tetap. Nah, walaupun tadi saya katakan S1, S2, S3 itu memang bagian dari personal branding, tapi personal branding yang paling bagus adalah bagaimana kita secara pribadi memberikan servis ke orang lain, baik jasa maupun barang ya teman-teman, baik jasa maupun barang. Kemudian Miss Nita, nah saya buat usaha menjadi sampingan Bang, sementara jam kerja di luar yang bertambahnya hanya 1 juta dari 9 jam pagi sampai jam 3 sore setiap hari dan libur hanya dari minggu. Wow, Miss Nita, jangan menghabiskan waktu untuk mensukseskan orang. Well, ini terlalu banyak waktu yang Miss Nita buang, mohon maaf, buang untuk mensukseskan diri sendiri. Itu bisa, misalkan, Miss Nita nih, taruhlah
let's say sekarang banyak sekali platform-platform online ya, usaha-usaha, nggak ada alasan, nggak ada tempat apa namanya promosi dulu sebelum ada Facebook yang lebih tenar, belum ada Instagram, saya dulu menempel ke setiap fakultas, ke beberapa lembaga. Saya tempel di madingnya, oke, saya tempel di madingnya. Dari sekian mading yang saya tempel, pasti sekitar lah terlalu 4 sampai 5 orang yang kecantol di semua fakultas itu. Nggak mungkin, memang kadang nggak mungkin semuanya akan membaca. Nah, salah metode menempel apa namanya flyer di mading juga jangan tegak gitu, miring supaya orang dekat. Ya apa sih ini apa namanya? Apa sih ini flyer miring-miring ini dekat, tapi kalau jauh kursus udah pergi orang. Nah, itu butuh tekniknya juga gitu salah satunya. Ya, jadi usaha sampingan jangan jadikan sampingan. Niatkan, mungkin sekarang masih kerja, niat dulu, niatkan dia itu sebagai utama dengan cara apa? Udah sekedarnya saja kerja gitu. Yang penting nanti apa namanya sisa jamnya itu nggak usah terlalu banyak tidur, cukup 5 jam tidur itu sudah lebih, itu banyak sudah itu ya. Sisa jamnya itu maksimum untuk menyusun ataupun berusaha gitu. Jangan apa namanya jangan menghabiskan all out kerjanya sekedar terus di usahanya sekedarnya, jangan gitu. Kalau misal sekarang belum berani 100% untuk memberhentikan. Saya katakan seperti tadi, step by step. Ya, step by step. Jangan langsung gitu, ya. Kalau misalkan tadi 1 juta dari jam 9 sampai jam 3, I can say waste of time. Itu menghabiskan waktu. Ya. Jadi tahap-tahapan kita usahakan sekarang itu ide ya. No, entrepreneurship itu adalah menjual ide. Itu dia. Memang kita akan bertahap dari kita sendiri yang bekerja dulu, baru nanti kita membuat sistem akan bekerja, orang yang akan bekerja. Namanya usahawan itu tidak ada yang tidurnya nyenyak di awal-awal, tidak ada. Di awal-awal itu karena namanya merintis, itu butuh usaha yang keras, butuh usaha yang serius. Kalau tidak demikian, teman-teman akan tetap dengan posisi yang sekarang. Buktikan saja, posisinya pasti akan tetap seperti sekarang kalau nggak berani. Kayak gitu. Dan tadi mengatakan, mohon maaf ya teman-teman, bukan maaf gimana. Ya, dengan penghasilan yang teman-teman tunjukkan tadi itu sangat sedikit untuk kehidupan yang sekarang ini. Ya, it's so little ya, too little. Ya, sedikit sekali gitu. Misal kalau misalkan saya nggak sampai sekarang karena saya punya 2 lembaga, 1 lembaga tadi, 2 lembaga yang MITES namanya seperti Mr. Purban informasikan. MITES itu fokus di training juga online gitu. Kalau yang tadi yang BNPB itu kita kerjasama sama pemerintah, kerjasama dengan perusahaan kalau itu. Nah kalau yang tadi itu self, tidak lagi gitu. Nah tapi yang self itu at least itu saya cuma punya 3 siswa teman-teman. Tapi saya alhamdulillah dapat 9 juta dari 3 siswa. Ya, dari 3 siswa. Karena 1 siswa bayar 3,5 gitu. Siswa 3,5 cuma kayak gitu. Nah berani mereka bayar segitu. Iya karena branding kita sudah cukup dikenal. Dari mulut ke mulut itu lebih power teman-teman. Dari mulut ke mulut. Baik jasa maupun barang ya. Masakannya ini enak di sini. Ayo kita ke sana. Iya, enak bener. Kemarin saya beli di sini. Enak bener. Pasti dari ucapan kita enak benar, mungkin 2 atau 3 tetangga yang mendengarkan, saya lagi nggak masak, nggak mau masak, ayo kita beli ke sana, itu sudah bertambah customer kita. Makanya service itu jangan main-main, jangan setengah-setengah service itu, ya. Makanya tadi teman-teman mengatakan itu sampingan, jangan, itu jadikan yang utama, gitu. Jadikan yang utama. Bahkan teman-teman yang jualan online ya, jangan kesampingkan bungkusan yang seadanya, jangan. Membungkus barang itu harus all out. Nanti customer, aduh, ini bungkusannya kok kayak gini, dia nggak bagus, sepenyok sedikit, berhenti, sudah beli orang gitu. Nanti nggak mau ditandai bintang, ditambahin bintang, misal kalau teman-teman jual online. Ya, jadi itu teman-teman saran saya. Mungkin itu ya, nanti kalau misalkan teman-teman ingin usaha, ingin buka tadi kesempatan yang mau buka warnet itu besar peluangnya teman-teman. Masih kedepannya kita belajar online ini masih akan ngetren jualan di desa-desa, orang butuh internet teman-teman.
butuh internet. Jadi bisa buka usaha itu. Orang warga desa itu bisa kita jadikan gitu. Bisa kita jadikan sebagai market kita untuk penjualan itu. Nah, dengan cara apa? Belajar bagaimana cara membuka usaha itu. At least teman-teman coba saja dari apa namanya, bisa teman-teman mendapatkan itu. At least teman-teman akan mendapatkan 5 sampai 6 juta per bulan. Ya, cukup jual voucher. Kakak saya itu jual voucher 1.000 untuk 1 jam. Bayangkan 1.000 1.000 1 jam. Nggak mungkin orang 1 jam sudah mati. Beli 1 jam lagi, beli ini kan gitu. Voucher, dia jualan voucher. Dan dia dapat ya itu tadi nominal yang saya sebutkan tadi. That's a lot money. Ya, that's a lot money. Apalagi teman-teman yang sudah kuliah S1 jurusan ini jurusan itu, sudah ke sana kemari ke daerah ini. Tapi mohon maaf, hasilnya segitu, that's terrible. Itu suatu yang mengerikan mungkin buat kita semua. Jadi jangan alasan tidak ada modal. Saya sudah ceritakan tadi, saya tidak modal sama sekali. Di semester 6 saya dulu S1, saya kumpulkan orang-orang yang kira-kira berpotensi. Ya, kayak ini orang teman saya kayak ini, teman saya kayak ini, teman saya kayak kumpulin, ayo saya punya ide begini, gimana? Atau teman-teman ini, saya punya ide makanan, bagaimana kita buat? Oke, nanti kita gimana makanan ini, kita ada bazar di Car Free Day, kita coba bazar. Nah, itu di bazar itu jual aja, harga modalnya saja dulu gitu. Harga modalnya. Gitu, kembali modal saya, oh sudah enak ini. Nah, di bazarnya itu jangan lupa tempelkan nomor, jika pesan hubungi ini, itu caranya, sehingga orang nggak perlu nyari nomor HP lagi, tempel tagline gitu di sana, bazar ini tinggal tempel, oh wih kemarin saya ke bazar, enak makanannya nih, oh ya ada nomornya nih, nggak perlu promosi lagi, di samping promosi secara online di Facebook dan sebagainya, bisa teman-teman usaha makanan itu banyak sekali gitu. Oke Bang, ini nih masih ada beberapa pertanyaan tapi hampir sama saya lihat. Ini sebelum kita akhiri Bang, saya mau bertanya nih secara pribadi nih Bang, karena saya juga ini masih sementara bulan nih Bang. Ini sudah hampir. Oke. Ini Bang, saya sebenarnya mau bertanya juga nih Bang. Saya kalau selalu bertanya sama Bang Mahur nih, Bang Mahur nih daftar PNS, nggak bilang, saya nggak mau daftar PNS Bang. Ini di antara 1.000 orang saya bertanya nih Bang Mahur nih, 1 orang dia seperti ini bilang, aduh saya nggak mau jadi PNS, aku mau jadi pengusaha aja. Itu luar biasa. Bagaimana bisa menimbulkan ini ya Bang, mindset seperti itu Bang, bahwa waktunya kita berbisnis, nggak usah jadi PNS lagi supaya nggak sakit hati terus. Saya ini berkali-kali berdaftar tidak pernah lulus Bang. Dan bukan seperti saya aja. Ya, banyak yang sudah daftar tidak lulus. Benar. Mungkin ada di antara teman-teman di sini juga mungkin pernah. Pertanyaan satu lagi Bang ya. Ini kan lagi saya juga rintis bisnis kan Bang. Cuman tahulah bisnis Bang, nggak seperti PNS kan. Ini masih PNS lagi nih Bang. Kalau PNS kan kita bisa tidur enak-enak. Aduh, akhir bulan depan, awal bulan depan dapat terima gaji lagi nih. Ada lagi santai kita. Cuman kalau kita bisnismen Bang, aduh bagaimana ini bulan depan ini masih ada nggak ya? Itu gelisah terus Bang. Bagaimana supaya entrepreneurship itu bisa tidur dengan tenang Bang? Bagaimana kita aja yang terakhir Bang. Akhirnya sebelum kita akhiri dengan kita Bang. Terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama, kenapa sih memutuskan untuk berwirausaha gitu ya? Kenapa nggak mau daftar ini dan itu? Jawabannya simpel sih sebenarnya. Ya, saya ingin menghasilkan banyak uang. Ya, ingin menghasilkan banyak uang. Nah, dari sana ingin menghasilkan banyak uang dan tidak mau terikat. Kalau teman-teman kenapa saya menetapkan diri saya bahwa saya ingin menjadi wirausaha? Karena saya melihat orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang berpengaruh adalah orang para wirausahawan. Teman-teman kalau mau terjun ke politik, misal terjun ke politik, itu akan lama prosesnya kalau bukan orang kaya, bukan orang yang berduit. Misal kalau mau menjadi orang berpengaruh di politik. Tapi kalau sudah banyak-banyak uang, maka akan langsung, Anda menjadi penasehat, Anda akan menjadi begini. Nggak perlu repot-repot. Kenapa? Sudah terbukti bahwa sukses gitu. Nggak perlu dari bawah lagi. Dan itu tadi, kebebasan waktu dan kebebasan akan mendapatkan banyak. Dan saya percaya itu tadi, Mas Burkon, bahwa
rezeki kita dari berwirausaha itu 9 lebihnya daripada yang tidak. Dan itu terbukti sejauh ini. Adapun memang kaitannya dan pertanyaan kedua, wah PNS enak, tidak begitu kenyataannya. PNS tidak begitu kenyataannya. Saya punya teman yang sekian PNS, yang setiap pertengahan bulan sudah habis uangnya. Dan harus menyambung ini dan ini dan itu. Jadi sekali lagi, memang ada yang mereka harapkan. Sebagai seorang beragama, bukan di sana yang kita harapkan gitu. Namanya usaha, itulah yang kenapa kita harus tetap yang namanya berinovasi, tetap ini berjualan gitu, tetap sharing. Dan penghasilan kita tidak akan mungkin kalau kita tetap berusaha inovasi dan sebagainya, tidak akan mungkin di bawah gaji PNS. Tidak akan mungkin di bawah gaji PNS. Kalau memang sudah stay ya, sudah terbukti itu. Sudah bagus, sudah dikenal, tidak mungkin. Dan itu mungkin tadi yang kedua, memang akan kita berpikir, wah bulan depan ada nggak ya yang akan mendaftar, bulan depan ada nggak ya yang mendaftar gitu. Nah dari sekian sudah pendaftar, aduh sudah habis kayaknya ini. Ya benar. Ya itu yang sering misalkan terjadi di kita. Ada nggak ya bulan depan mendaftar? Ada nggak ya bulan depan mendaftar? Cuma pertanyaan saya ke kita semua, kita tetap update tidak? Kita tetap inovasi tidak? Ada hal-hal yang baru tidak? Gitu. Itu yang kita harus lihat. Nah, sejauh ini servis yang saya berikan ada nggak di tempat lain? Kalau ada dan lebih murah, kemungkinan dia akan ngejar itu. Nah, sejauh ini model saya sama atau tidak gitu? Sama yang saya berikan atau tidak? Bisa nggak saya memberikan sesuatu seperti tadi saya katakan? Misalkan saya membuat ini lembaga kursus, servis, ada kursus, ada tempat lain sama, menjanjikan skor juga demikian, iya menjanjikan, tapi saya per bulan saya akan mengasih 1 orang. Nah misalkan dari 10 orang yang kursus, taruh 1 juta, 1 juta kan sudah 10 juta, sisakan 2 atau 1 orang atau 3 orang kita berikan undian untuk official test TOEFL misalkan. Itu masih banyak kita dapat. Tapi dari berapa orang dalam itu? Taruh 10 orang yang kursus. Dari 10 itu akan nyebar. Itu akan memberikan informasi. Dari 10 yang menyiapkan informasi, mungkin 8 atau 7 yang akan dapat. Jadi terus akan ada. Dan selalu expanding. Dan jangan takut. Gini, ketika misalkan Mas Purkon memberikan merekrut pengajar, yakin bahwa rezeki pengajar itu lewat lembaganya. Dan itu sudah terbukti misalkan. Dari sekian misalkan dulu ada pengajar kita tambahin, ada lagi bertambah peserta kursus, ada lagi peserta kursus gitu. Yang penting satu intinya, inovasi. Lihat perkembangan, inovasi gitu. Nah, kalau tadi yang pertama itu udah tanamkan bahwa usaha itu bikin kita lebih bebas, lebih free, dan menghasilkan uang. Tapi menghasilkan uang, kembali ke yang pertanyaan kedua tadi, bisa tetap ada, tidak? Tetap akan bisa ada, cuma terkadang naik turun. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh inovasi kita dalam berwirausaha. Dan seberapa jauh jangkauannya. Inovasi itu berkaitan dengan seberapa jauh jangkauannya. Jika kita berjalan di itu saja, nggak bisa. Kalau misalkan ada yang suatu yang berbeda, pasti kayak gitu. Dan ini utamakan kalau ada statement atau dari peserta lama yang sudah mendapatkan servis, nah dari sana minta ininya apa istilahnya saya lupa, testimoninya gitu supaya tetap berlanjut. Ya intinya yang sekarang yang sedang lanjut itu all out, jangan sampai tidak, all out gitu. Dan ketika teman-teman punya karyawan, ya kasih bonus, kasih lebih, jangan sekedarnya saja gitu. Karena apa? Mereka itu adalah aset. Ketika teman-teman misalnya punya karyawan, itu aset itu. Jangan sekali-kali tidak diberdayakan, tidak diapresiasi. Karyawan itu butuh apa? Apresiasi itu bentuknya bisa non uang, bisa uang. Mereka cuma butuh apresiasi. Kalau tidak, mereka akan pergi.
Entah dia bonus kah, entah dia jalan-jalan kah, atau apa yang berbentuk apa. Kalau enggak, ya mereka akan mencari sesuatu yang lebih dari yang lain. Oke Bang, makasih Bang. Masya Allah, luar biasa saya dapat apa namanya insight yang luar biasa dari Bang Mahur nih hari malam ini ya, Masya Allah ya. Makasih banyak Bang sudah mengisi event kami malam ini ya. Insya Allah mudah-mudahan Sama-sama. di lain waktu kami bisa mengundang Bang Mahur nih lagi untuk memberikan motivasi-motivasi bisnis lah untuk kami semua. Mudah-mudahan kami semua bisa menjadi entrepreneurship yang sukses Insya Allah ya. Seperti Bang Amin. Mahur nih Insya Allah ya. Oke Bang, oke. Makasih Amin. banyak ini sama teman-teman yang sudah datang. Mbak siapa namanya nih, Mbak Anissa, Mbak Citra, Mbak Dwinta, Mbak Juliana, Mbak Mei, Mbak Nita, Mas Nonci, Mbak Nurul, dan Mbak Weni. Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada event-event kita selanjutnya. Untuk Bang Mahur nih, makasih sudah mengisi kegiatan kami. Insya Allah, see you Sama-sama. event. Oke teman-teman, thank you ya sudah meluangkan waktunya selama 1,5 jam ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight baru hari ini, pelajaran baru. Mudah-mudahan bisa membangun kualitas hidup kita selanjutnya. Oke, see you guys di Amin. event kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.